Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin afdhalus salatu wa atammut taslim. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji dan mentadaburi atau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Terkhusus pada juz Ammah yang tidak lain, surah-surah di dalamnya adalah surah-surah yang sangat populer dan sudah kita hafalkan bersama. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi teladan kita, yang menjadi contoh yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu surah di mana surah ini masih bercerita tentang tabiat manusia, perilaku dan tingkah laku manusia. Namun ini berhubungan dengan tingkah laku dan tabiat manusia kepada saudaranya muslim yang lain. Maka jamaah bagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir surah Wal Asri, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya semua manusia berada di dalam kerugian kecuali 4 golongan yang kita telah sebutkan. Maka datang surah setelahnya ini, surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, untuk menyebutkan salah satu contoh orang-orang yang sangat merugi di dunia dan di akhirat karena tabiat dan tingkah lakunya yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Humazah atau biasa dikenal dengan surah Wailul likulli humazatil lumazah, surah yang ke-104 di dalam Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi tergolong di antara surah-surah Makkiyah karena di dalamnya mengancam keras perbuatan orang-orang kafir, khususnya yang banyak melakukan hal yang akan kita sebutkan pada surah yang mulia ini. Dan subhanallah jemaah sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran cuma 2 surah di antara 114 surah, cuma 2 surah yang dibuka dengan kata-kata wailun, celakalah. Jadi dari permulaannya saja sudah keras, sudah mengancam dengan sangat keras, wailun, celakalah. Jadi hanya 2 surah dan semuanya ada di dalam juz Ammah. Yang pertama adalah surah Wailul lil mutaffifin, ya celakalah orang-orang yang curang, yang mengurangi takaran timbangan.
ketika dia menjual barangnya. Kemudian yang kedua surah ini, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang yang humazah lumazah. Kalau terjemahannya di sini para pengumpat dan pencelah. Ya, nanti kita sebutkan bagaimana tafsiran dari humazah dan lumazah ini. Dan subhanallah kalau kita perhatikan semuanya berhubungan dengan hak sesama manusia. Ya subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dua surah ini dengan kata-kata wailun, celakalah. Siapakah ya Rabb? Biasanya kan Allah Subhanahu wa taala ketika memulai surah, ya biasanya dia kasih pengantar dulu. Ya seperti dalam surah-surah yang panjang Allah menjelaskan, ya seperti dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, lalu Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran Allah menyebutkan tauhid dulu, perkara yang paling utama. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mengagungkan tauhid dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Tapi subhanallah, pada surah ini langsung memang Allah mengatakan wailun, celakalah. Tidak ada kata-kata pengantar sebelumnya, menunjukkan bahwasanya kita mesti memperhatikan siapakah ciri-ciri sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah yang mulia ini. Jadi sekali lagi semuanya berhubungan dengan hak manusia. Makanya jemaah sekalian, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya yang terjemahannya, jika kalian menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu masih lebih ringan dibandingkan dengan engkau membawa dosa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan satu dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ini disebabkan karena jika kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersungguh-sungguh bertaubat, menyesali perbuatan kita dan beristighfar kepada Allah, Allah pasti ampuni. Insyaallah. Innallaha ghafurur rahim. Namun ketika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka jika manusia itu betul-betul sakit hati dengan kita dan kita tidak meminta maaf kepadanya dan mengembalikan hak orang yang kita ambil haknya, maka dia akan menuntut kita di akhirat. Menuntut kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita sering mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wahai sahabatku, atadaruna mal muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang datang, yang dulu banyak hartanya lalu kemudian habis sedikit demi sedikit. Tapi Rasulullah mengatakan, bukan maksud bangkrut yang seperti itu, makna bangkrut yang sebenarnya, wahai sahabatku. Tapi orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, pahala majelis taklimnya, dan pahala-pahala yang lain. Tapi di samping itu dia mengambil hak saudaranya tanpa seizin darinya, dan dia menjatuhkan harga diri dari saudaranya, menjelek-jelekkan saudaranya, merampas hak yang bukan miliknya dari saudaranya. Maka orang-orang yang dia zalimi di dunia ini akan datang di hadapan Allah menghadap, ya Rabb, kami meminta keadilanmu, orang ini telah menjelek-jelekkan nama saya misalnya di dunia. Dibayarkanlah pahala solatnya, diambil pahala solatnya. Datang orang kedua dan mengatakan, ya Rabb, dia pernah mengambil hak tanah saya misalnya, lalu dia tidak meminta izin dariku. Maka Allah SWT mengambil pahala puasanya, sampai kemudian habis semua pahala yang dia miliki, yang dia harap dibalas dan mendapatkan balasannya di hadapan Allah. Semuanya sudah habis dibayarkan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Maka masih ada orang yang menuntut, ya Allah, saya juga telah dijatuhkan harga diri saya oleh orang ini, tidak ada lagi pahala yang bisa dibayarkan. Maka dosa orang yang menuntut ini diberikan kepada orang yang menzalimi hak saudaranya ini, maka dilemparkanlah ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat, dan tidak ada dosa yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipercepat hukumannya di dunia kecuali dua dosa. Yang pertama dosa kezaliman kepada sama manusia,
Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala percepat hukumannya di dunia sebelum dipersiapkan hukuman yang lebih berat di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat Hajjatul Wada, haji perpisahan, ketika beliau dan para sahabat berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan haji, lalu beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat agung, yang dimana sebagian sahabat mensifatkan ya sangat menyentuh hati-hati manusia, dan orang-orang yang mendengarkannya boleh jadi meneteskan air mata ketika mendengarkan khutbah yang sangat agung tersebut di padang Arafah, di waktu yang sangat mulia, ketika beliau berhaji di tempat yang sangat mulia di Mekkah Al-Mukarramah, dan di waktu yang sangat mulia di bulan Dzulhijjah. Maka di antara isi khutbah tersebut Nabi SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan harga diri kalian haram atas kalian seperti haram dan sucinya, dihormatinya bulan ini, tempat ini, dan di waktu sekarang ini. Ya subhanallah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harga diri dari saudara kita seorang muslim sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jatuhkan. Mari kita akan sebutkan di sini ketika orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam surah ini menyebarkan kejelekan manusia, maka Allah mengancam keras dengan neraka hutomah. Nanti kita akan sebutkan. Ya, maka kita sebagai seorang muslim jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjaga harga diri dari saudara kita. Hendaknya kita menutupi kesalahan-kesalahannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib dan kekurangan saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi kekurangannya di hari kiamat. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Maka siapa saja yang menutupi kesalahan saudaranya muslim di dunia dan tidak mengumbarkannya, menyebarkannya, maka dia berhak untuk ditutupi kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan harga diri. Allah mengancam dengan keras, wailun, celakalah. Dan di ayat yang lain di surah Nun Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hammazin masya'im binamim. Sangat celakalah orang yang hammaz, pergi untuk mengadu domba manusia. Hammazin masya'im binamim, masya'im binamim, pergi mengadu domba dan menyebarkan kejelekan-kejelekan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengadu domba manusia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka harga diri seorang muslim adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam Islam. Sebagaimana dimuliakannya bulan-bulan Islam, tempat-tempat yang mulia seperti Mekkah Al-Mukarramah, maka seperti itulah juga harga diri saudara kita seorang muslim harus sangat kita jaga. Dan kalau saja jamaah sekalian, menjatuhkan harga diri seorang muslim sangat dicela dan sangat berbahaya dan diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi orang yang menghilangkan nyawa seorang muslim yang tidak benar, yang tidak ada alasan yang benar untuk membunuhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu min qatlil mu'min bighairi haq. Hancurnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya satu orang muslim dengan alasan tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annahu qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa seorang muslim tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan dia membunuh semua jiwa yang ada di permukaan bumi ini. Ya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa yang menghidupkan nyawa seorang muslim, menyelamatkan satu nyawa seorang muslim, maka dia seakan-akan menghidupkan nyawa seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah tidak ada ancaman yang paling keras yang kita lihat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja. Perhatikan baik-baik ancaman yang Allah persiapkan kepada mereka. Faka'annama ya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina. Allah mengatakan, barang siapa yang membunuh jiwa seorang muslim tanpa alasan yang benar, pertama, fajaza'uhu jahannam, maka balasan terhadapnya adalah neraka jahannam. Tidak sampai di situ, Allah mengatakan khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Allah mengatakan lagi wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa addalahu azaban alima, atau azaban muhina, dan Allah menyediakan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa seorang muslim, darah seorang muslim sangat dijaga dalam Islam. Ya, jangankan darahnya, harga dirinya saja sangat dijaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelah. Itu terjemahannya di dalam Al-Qur'an terjemahan. Tapi ketika ulama kita mengatakan humazah, lumazah, mereka membedakan, sebagian ulama kita membedakan. Humazah, sebagian ahli tafsir mengatakan kalau humazah mencela saudara kita di hadapannya langsung. Adapun lumazah mencela saudara kita tanpa dia ada di depan kita, atau dia tidak ada di depan kita. Itu diantara perbedaan antara humazah dan lumazah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan humazah mencela saudara kita atau mengejek saudara kita dengan isyarat tubuh, entah dengan lidah atau dengan tangan atau dengan lirikan mata, sampai lirikan mata jamaah sekalian. Adapun lumazah mencela dengan langsung dengan lisan. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah perang Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk dibuka bagi mereka pintu untuk bersedekah, siapa saja yang mau bersedekah, karena perang Tabuk adalah perang yang paling berat yang dihadapi oleh kaum muslimin. Karena kenapa? Berada pada puncak musim panas, dan kedua lagi musim-musim kurma lagi matang, kemudian jarak yang sangat jauh. Maka Rasulullah SAW membuka kesempatan untuk para sahabat, untuk siapa saja yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka tampillah beberapa para sahabat, diantaranya Utsman bin Affan menyumbangkan 300 ekor unta dan 900 ekor kuda. Subhanallah. Dan ada juga sahabat yang menyumbangkan sesuatu yang sedikit, mungkin hanya kurma dan sebagainya. Maka orang-orang munafik muncul pada saat itu dan mencela. Mereka mengatakan kepada orang yang menyumbangkan harta yang sangat banyak seperti Utsman, orang-orang munafik mengatakan dia cuma menyumbang itu karena ingin riya, ingin dipuji dan diangkat-angkat namanya. Adapun jika ada sahabat yang menyumbang dengan sesuatu yang sedikit seperti kurma, maka orang-orang munafik ini mengatakan, apa artinya sedekah yang disumbangkan? Tidak ada artinya untuk dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menurunkan surah At-Taubah mencela dan membongkar aib-aib mereka, orang-orang munafik itu. Allah mengatakan, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, orang-orang yang mencela, yalmizun dari kata-kata lumazah, mencela orang-orang beriman yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti lumazah mencela dengan perkataan secara langsung. Adapun humazah mencela dengan isyarat tangan. Seperti yang terjadi ketika Aisyah cemburu kepada istri Nabi yang lainnya bernama Sofia. Dan ini wajar ya mas sekalian, kecemburuan antara wanita yang satu atau istri yang satu dengan istri yang lain, itu wajar sebagai fitrah wanita. Ya, namun Aisyah pada saat itu khilaf maksudnya tidak sengaja, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mencela Sofia yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Maka Aisyah mengatakan karena cemburu, ya Rasulullah, hasbuka min Sofia annaha kadza wa kadza. Ya Rasulullah, cukuplah engkau dengan Sofia bahwasanya orang itu seperti ini. Maksudnya beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwasanya Sofia itu orangnya pendek perawakannya. Adapun saya orang yang tinggi ya Rasulullah. Tapi Aisyah tidak mengatakan secara langsung bahwasanya ya Rasulullah orangnya pendek, dia cuma mengisyaratkan dengan tangan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah dan marah dan mengatakan, wahai Aisyah,
Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengatakan perkataan yang andaikan perkataanmu dicampur di tengah air laut, maka niscaya air laut itu akan terkotori semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang mencela saudaranya dengan perkataan yang banyak, atau dengan isyarat-isyarat tangan yang, atau isyarat-isyarat tubuh yang menyakitkan hati saudaranya. Kalau saja Aisyah melakukan hal tersebut ketidaksengajaan dan kecemburuan fitrah, lalu Rasulullah menegurnya dengan kalimat yang seperti itu, bagaimana lagi andaikan Rasulullah melihat ya orang-orang mencela di zaman sekarang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menjatuhkan harga diri dari saudaranya sesama muslim, wa na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika Syekh Nasir As-Sa'di menyebutkan tentang ayat tentang ghibah, menyebarkan atau menceritakan kejelekan saudara kita, ketika Allah mengatakan tentang ayat ghibah tersebut, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kalian suka memakan bangkai mayat saudara kalian telah mati? Tentunya kalian merasa jijik kepadanya. Maka Syekh Nasir As-Sa'di mengambil faedah dari permisalan tersebut. Beliau mengatakan, wa hadza yadullu ala anna al-ghibah min kaba'iriz dzunub. Dan ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya dosa ghibah menunjukkan tergolong dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa-dosa besar karena apa? Karena Allah mempermisalkan orang yang berghibah dengan saudaranya itu seperti memakan bangkai mayat saudara yang telah mati, dan ini permisalan yang sangat buruk, kata Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya tersebut. Jadi humazatin lumazah, orang-orang yang mencela dengan anggota tubuh, lidah, isyarat tangan, lirikan mata dan sebagainya, dan lumazah mencela saudaranya dengan kata-kata secara langsung. Nah inilah Allah mengatakan celakalah, subhanallah. Ya Allah langsung mendoakan kecelakaan bagi mereka yang suka melakukan hal tersebut. Lalu Allah mengatakan, alladzi jama'a malan wa addadah. Di antara sifat orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah ini, yang di mana dia suka mencela saudaranya dan menyebarkan keburukan saudaranya, Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Kata-kata wa'addadah, menghitung-hitungnya, menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, kata-kata wa'addadah menunjukkan bahwasanya orang ini memiliki harta yang sangat banyak. Karena kalau hartanya sedikit tidak mungkin dia hitung-hitung. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata wa'addadah, menghitung-hitungnya, menunjukkan bahwasanya dia sangat mencintai hartanya. Karena kalau dia tidak mencintai hartanya, pasti dia taruh saya di tabungan, di kotak, kemudian dia tinggalkan. Tidak peduli, yang penting tersimpan dengan baik. Tapi orang ini selalu gelisah, di mana saya dia berada, dia selalu memikirkan hartanya, dan dia selalu di setiap waktu dia selalu menghitung-hitungnya, apakah harta saya tidak kurang ji? Dan dia menyangka bahwasanya, dia berharap bahwasanya harta ini terus bertambah dan bertambah. Kemudian kata-kata wa'addadah, kata para ulama kita, menunjukkan bahwasanya orang ini takut kalau ada sedikit dari hartanya berkurang disebabkan rasa cintanya tadi. Oleh sebab itulah dimanapun dia berada, dia selalu gelisah. Berapa mi lagi itu jumlahnya hartaku, berapa mi sisanya uangku di bank, berapa. Dia selalu memikirkan dan gelisah, memikirkan harta tersebut, sehingga melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan dia dari kehidupan akhiratnya. Dan kata-kata wa'addadah, menghitung-hitungnya, yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan bahwasanya dia memiliki harta yang banyak dan dia sangat mencintai hartanya, dan dia gelisah kalau hartanya berkurang, dan yang membuat semua itu dia akhirnya menjadi orang yang pelit, bakhil, ya, dan tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang memiliki harta yang banyak lalu dia keluarkan, tidak ada masalah. Bahkan itu terpuji, ketika orang memiliki harta yang banyak dia selalu keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang salah, yang dicela adalah seperti pada ayat ini. Dia punya banyak harta, dia takut hartanya berkurang, dan dia sangat mencintai hartanya sehingga dia tidak mau memberikan kepada orang manapun, sampai mungkin kepada keluarganya dia sangat pelit, bakhil, tidak mau keluarkan kepada dan tidak mau berikan kepada orang lain yang memiliki hak terhadap hartanya tersebut.
Lebih parahnya lagi, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwasanya dengan banyaknya hartanya itu dapat mengekalkan dia di kehidupan dunia ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, kisah pemilik dua kebun. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin, ya, dan seterusnya. Kisah pemilik dua kebun, yang dimana salah seorang di antara pemilik kebun ini diberikan kebun yang sangat mewah, yang sangat besar dan megah. Di antaranya beberapa hektar pohon kurma, kemudian ditambah lagi pohon anggur, dan di sela-sela kebun tersebut ada sungai yang mengalir. Sampai dia tertipu dengan kebun yang indah tersebut, sampai-sampai dia mengatakan, ma'adhunnu as-sa'ata qa'imah. Aku menyangka bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi. Wa ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dan aku menyangka bahwasanya harta ini ya tidak akan musnah, dan dia akan mengekalkan dan menjadikan saya kekal hidup di dunia ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Padahal sebenarnya bertambah atau tidaknya hartanya tidak mempengaruhi bertambahnya umurnya, justru menjadikan umurnya semakin kurang berberkah dan dia menuju kepada kematiannya. Ada pun orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, lalu menyambung silaturahmi dengan hartanya, orang inilah yang akan justru ditambahkan umurnya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang menyambung silaturahmi akan dipanjangkan umurnya. Meskipun ulama berbeda pendapat apa maksud dipanjangkan umurnya, apakah dipanjangkan betul ditambah dari 60 menjadi 70, ataukah maksudnya tetap umurnya yang sudah dicatat oleh Allah tapi diberkahi umurnya. Diberkahi maksudnya ditambah. Jadi itu ya mas sekalian. Jadi yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka bahwasanya hartanya membuat dia kekal hidup di dunia ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita perhatikan, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap orang yang mencela dengan perbuatan, dengan perkataan dan sebagainya. Lalu Allah mengatakan setelahnya, ia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kira-kira apa hubungannya Allah menyebutkan sifat pencela dengan orang yang mengumpulkan hartanya? Ketika kita mencari hubungan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini, sebagian ulama mengatakan hubungan antara ayat pertama dengan ayat yang selanjutnya, kebanyakan, ini kebanyakan dan tidak semuanya, mungkin kebanyakan orang yang diberikan kelebihan harta itulah orang-orang yang banyak mencela dan merendahkan saudaranya. Seperti kisah pemilik dua kebun tadi, ketika dia sudah tertipu, orang yang satu ini sudah tertipu dengan kebunnya yang banyak, dia mengatakan kepada saudaranya yang memiliki kebun juga, tapi kebunnya saudaranya ini yang satu ini cuma kebun-kebun biasa saja. Orang ini yang memiliki kebun yang indah mengatakan kepada saudaranya, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Saya lebih banyak hartaku dan lebih banyak pengikutku daripada kamu. Ini berarti dia secara tidak langsung mencela saudaranya, mengejek saudaranya dan merendahkan saudaranya. Berarti bisa kita ambil faedah bahwasanya orang yang diberikan kelebihan harta dan tidak memahami hakikat harta tersebut, maka dia berpeluang untuk mencela dan menjatuhkan harga diri saudaranya, karena dia merasa lebih di atas dibandingkan saudaranya. Saya ini memiliki mobil, memiliki rumah yang banyak, kamu apa yang kau miliki? Seperti itu. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah maksud dari kesombongan, Nabi mengatakan batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menganggap remeh manusia, itulah maksud dari kesombongan. Dan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarrah. Ya, dan biji zarrah itu sudah kita jelaskan dalam tafsir surah Al-Zalzalah, lebih kecil daripada semut. Maka siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan, menganggap remeh saudaranya, maka dia akan mendapatkan kehinaan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Ya, Allah membantah mereka.
la yumbadzanna fil hutamah. Inilah ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sekali-kali tidak, la yumbadzanna, betul-betul mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan kata-kata la yumbadzanna, kata ulama, huruf lam dari ayat atau dari kata-kata la yumbadzanna itu menunjukkan bahwasanya ada sumpah yang tersembunyi di situ. Artinya wallahi la yumbadzanna, demi Allah mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Allah sampai bersumpah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan coba kita perhatikan, Allah tidak mengatakan kalla la yudkhilanna fil hutamah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Tapi Allah memakai kata-kata la yumbadzanna, dilemparkan, bukan dimasukkan saja, tapi dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Berarti caranya saya dimasukkan ke dalam neraka itu sangat dihinakan, dilemparkan, kata Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. La yumbadzanna fil hutamah. Lalu Allah mengatakan wa ma adraka mal hutamah, dan ini menambah keagungan apa yang Allah sebutkan tentang neraka hutamah itu. Sekali lagi, kalau ada kata-kata wa ma adraka, ini kaidah. Kalau ada kata-kata wa ma adraka menunjukkan sesuatu yang Allah sebutkan, itu perlu sangat diperhatikan, karena itu merupakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal hutamah. Dan al-hutamah salah satu di antara nama-nama dan sifat neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan dinamakan neraka hutamah karena dari kata-kata at-tahtim, menghancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ustadz kita menyebutkan di sini bahwasanya neraka dinamakan hutamah karena apinya membakar bukan saja bagian luar dari tubuh, tapi sampai ke sel-sel yang paling dalam, membakar habis tubuh manusia tersebut. Bukan saja bagian luarnya, bukan saja bagian tertentu, tapi sampai ke sel-sel yang paling dalam bagian tubuh ini akan tersentuh, dibakar semua. Dibakar semua dengan api neraka hutamah tersebut. Wa na'udzubillah. Imam At-Tahir bin Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan bahwasanya, ya, ketika mengomentari ayat ini atau surah ini, mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya api neraka sangat jauh berbeda dengan api dunia dalam hal proses pembakaran. Kenapa? Karena kalau api dunia, dia membakar sesuatu mulai dari bagian luarnya, baru apinya itu masuk ke dalam. Seperti kalau kita bakar sate biasa, itu kan di luar-luarnya dulu dipanaskan kan, ya, terbakar bagian luarnya dulu, daging bagian luarnya, baru apinya masuk ke dalam. Tapi api neraka Allah Subhanahu wa taala karena saking panas dan membakarnya, langsung sekaligus luar dalam menghancurkan tubuh manusia tersebut. Karena disebabkan karena panasnya. Makanya Allah mengatakan narullahil muqadah, api yang sudah dipanaskan. Jadi neraka itu sudah ada dan sekarang masih proses dipanaskan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, neraka itu dipanaskan 1000 tahun. Kemudian berubah apinya dari warna merah menjadi kuning, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun hingga akhirnya apinya menjadi hitam kelam dan sangat panas. Narukum fid dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz'un min sab'ina nar jahannam. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Api kalian di dunia 70 kali dipanaskan baru sama dengan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, kalau kita berbicara masalah neraka, tentunya harus mengetuk pintu hati kita dan membuat kita semangat lagi untuk beribadah dan takut kepada Allah. Dan sangat disayangkan ketika ada orang yang bermain-main dengan neraka ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ketika dia mengatakan saya ingin bersama dengan teman saya di dalam neraka, berpesta-pesta di dalam neraka, apakah dia tidak takut dengan ancaman Allah yang seperti ini? Wa na'udzubillah. Wa na'udzubillah min dzalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti yang di dalam surah ini, dan banyak sekali dalam surah-surah Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana tabiat dan sifat dari neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah mengatakan narullahil muqadah, api Allah. Kalau Allah mengatakan narul muqadah, api yang dipanaskan, sebenarnya cukup untuk menggetarkan dan menakutkan hati kita. Tapi di situ dalam kata-kata api Allah tambahkan lafzul jalalah,
narullahi, api Allah. Berarti bukan api yang main-main ini. Karena Allah menambahkan lafzul jalalah, lafaz Allah pada kata-kata api itu. Jadi setiap kata-kata di dalam Al-Quran yang disandarkan dengan lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sesuatu itu sangat mulia di sisi Allah dan diagungkan di sisi Allah. Seperti ketika Allah mengatakan Baitullah, rumah Allah, maksudnya masjid. Berarti masjid adalah tempat yang paling mulia. Ketika Allah mengatakan seperti mukjizat Nabi Saleh, Allah mengatakan naqatullah, unta Allah. Itu mukjizatnya Nabi Saleh ketika diberikan unta. Lalu Nabi Saleh mengatakan jangan kalian sembeli unta ini karena dia merupakan naqatullah, dia untanya Allah, jangan kalian sentuh sedikit pun. Lalu mereka kaumnya Nabi Saleh justru menyembelih dan memotong unta tersebut. Makanya azabnya juga tidak tanggung-tanggung. Allah mengatakan fa akhadzathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka didatangkan dengan suara yang menghancurkan telinga mereka, lalu matilah mereka seperti mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Naqatullah, sama ini narullah, api Allah. Makanya ini tidak main-main, betul ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Harusnya betul-betul mengetuk pintu hati kita. Allah menambah lagi dengan mengatakan allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam jantung atau hati. Ya, ini lebih menambah lagi ancamannya. Kata para ulama, kenapa dihususkan penyebutan hati atau jantung pada kata-kata allati tattali'u 'alal afidah? Sebagai bentuk balasan terhadap manusia itu sendiri. Karena Allah ingin membalas dengan seadil-adilnya. Maka Allah tahu, karena tempat munculnya kesombongan itu di dalam hati manusia, maka Allah sengaja menyebutkan hati itu untuk menyadarkan manusia bahwasanya kalau engkau tidak mengobati kesombongan yang muncul di dalam hatimu itu, maka ingat, api Allah akan membakar kalian sampai masuk ke dalam hati kalian yang muncul di dalamnya benih-benih kesombongan. Allati tattali'u 'alal afidah. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan, innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat di atas diri-diri mereka. Subhanallah. Jadi mereka ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu ditutup rapat dan tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Makanya Allah mengatakan wa ma hum anha bighaibin. Mereka sama sekali tidak gaib di dalam neraka, tidak akan meninggalkan neraka tersebut. Allah mengatakan yuriduna ayakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka melihat azab yang sangat kekal. Dan inilah lockdown yang sebenar-benarnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lockdown yang sebenar-benarnya. Kalau kita saja dikurung pada masa pandemi 1 bulan di dalam rumah, misalnya dilarang kita keluar-keluar, sudah gelisah diri kita. Bagaimana dengan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka salah seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Rahman Ad-Dahash, yang salah satu ulama tafsir yang ada di Saudi, ketika menjelaskan dan mentadaburi, merenungi ayat ini, beliau mengatakan, coba kita renungkan ayat ini dan siksa neraka ini. Kalau ada orang disiksa di tempat yang terbuka, itu masih lebih mending ketika orang disiksa di tempat yang tertutup seperti sel-sel penjara misalnya. Kalau orang disiksa di lapangan terbuka, masih dia lihat tempat yang luas dan masih ada harapan untuk dia bisa melarikan diri. Dan juga andaikan andaikan satu saja pintu neraka terbuka bagi mereka, pasti ada harapan di dalam hati mereka bahwasanya andaikan saya bisa keluar dari pintu itu. Tapi Allah mengatakan innaha 'alaihim mu'sadah, ditutup dengan serapat-rapatnya, tidak ada celah sedikit pun untuk bisa keluar dari neraka tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Fi amadin mumaddadah, pada tiang-tiang yang terikat. Fi amadin mumaddadah ada 2 tafsirannya di kalangan para ulama. Fi amadin mumaddadah maksudnya tiang-tiang yang diikat, maksudnya setelah neraka itu ditutup dengan rapat, dijadikan lagi tiang-tiang di luarnya untuk semakin menambah rapatnya neraka tersebut. Tafsiran yang kedua pada ayat fi amadin mumaddadah, maksudnya mereka diikat di dalam neraka di atas sebuah tiang, kemudian dari tiang itu dibakarlah dia dengan api neraka yang sangat panas tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi amadin mumaddadah, tiang-tiang yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Ustaz kita mengatakan di sini, oleh sebab itulah ya, mereka akan dibakar di dalam neraka jahanam dalam keadaan dililit dengan besi yang panjang di tangan dan kakinya. Lalu tidak tanggung-tanggung mereka akan merasakan siksa batin karena berada di tempat yang sangat tertutup, ditambah lagi siksa fisik dengan dibakarnya mereka dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik, ya mas sekalian. Maka tentunya surah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya intinya pertama, bagaimana kita mulai dari sekarang hendaknya kita menjaga harga diri seorang muslim, jamaah sekalian. Kita jaga saudara kita. Justru tanda-tanda kesetiaan kepada sahabat kita adalah kita membelanya di saat dia tidak ada. Ya, ketika ada orang yang mencelanya, kita mengatakan dia itu tidak seperti itu. Ya, kami mengenalnya dengan orang yang baik. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita sebagai orang sahabat yang setia kepada saudara kita, hendaknya kita membela saudara kita sebagaimana yang terjadi di kalangan sebagian para sahabat. Ya, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tidak hadir dalam perang Tabuk, sebagian orang-orang suku Arab mengatakan bahwasanya Ka'ab bin Malik itu sudah tertipu dengan kehidupan dunianya sehingga dia tidak pergi atau berangkat ke medan perang. Lalu Mu'adz bin Jabal tampil dan mengatakan, bi'sa ma qult, sungguh buruk apa yang kau katakan, kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Maka ikhwas sekalian, kata-kata inilah yang perlu kita katakan kepada orang-orang yang mencela saudara kita, yang kita kenal saudara kita tersebut orang yang baik dan orang yang soleh. Ketika kehormatannya dicela atau harga dirinya dijatuhkan, hendaknya disitulah dilihat bagaimana kesetiaan kita kepada saudara kita dan tampil membela saudara-saudara kita sebagai seorang muslim. Dan di antara pelajaran yang kedua dari surah ini, bagaimana kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menyadari hakikat harta tersebut. Jangan sampai harta itu membuat kita menganggap remeh atau merendahkan saudara kita. Jadikan harta itu di tangan kita dan bukan di hati kita, agar kemudian kitalah yang menguasai dan mengatur harta tersebut, bukan harta yang mengatur kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena ya begitu banyak orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta di dalam Al-Qur'an, dan banyak di antara mereka gagal disebabkan karena mereka tertipu dengan harta tersebut. Maka inilah salah satu fitnah yang besar bagi manusia. Namun siapa saja yang bisa menggunakan dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka justru orang itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang sempat kita sampaikan pada tafsir surah Al-Humazah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.